Jesse Lingard lagi-lagi menjadi man of the match saat berseragam West Ham United. Selain itu, Juventus tidak berminat lagi mendatangkan Paul Pogba. Bersama Seris Kadila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Bayern Munchen pernah mempunyai duet winger terbaik dalam beberapa tahun terakhir, yakni Robben dan Ribery. Ribery dan Robben sudah jadi bagian penting skuad Bavarians dalam meraih beberapa gelar terakhir. Salah satunya adalah treble winner pada tahun 2013. Ribery didatangkan dari Marseille pada tahun 2007, sedangkan Robben diboyong dari Real Madrid 2 tahun berikutnya. Keduanya mengakhiri pengabdiannya pada Die Roten di tahun 2019 yang lalu. Kini terdapat sejumlah pasangan yang disebut bisa meneruskan duet terbaik tersebut. Ada Jamal Musiala dan Kingsley Coman, Serge Gnabry dan Leroy Sané, serta Callum Hudson-Odoi dari Chelsea yang bisa dipasangkan dengan Julian Draxler dari PSG. Jelang laga perempat final Champions League, Manchester City akan menghadapi Borussia Dortmund. Pep Guardiola peringatkan Manchester City untuk nggak meremehkan Borussia Dortmund. Guardiola tahu banyak pemain berkualitas dalam klub berjuluk di barisan tersebut. Guardiola mengenal Borussia Dortmund dengan cukup dalam, mulai dari budaya klub, cara bermain, sampai kualitas pemain. Guardiola memang sudah beberapa kali menghadapi skuad di Borussen, terutama ketika dia masih menukangi Bayern Munchen. Dalam wawancaranya, Guardiola juga bilang kalau ia akan mengarahkan timnya untuk membagi fokus ke pemain lain dan bukan cuma Erling Haaland. Juventus dikabarkan berada di posisi ke depan untuk merekrut penyerang Barcelona. Dembele jadi salah satu penyerang yang dikabarkan masuk daftar jual Barcelona. Pemain asal Perancis itu menjalani 3 musim yang cukup mengecewakan. Didatangkan dengan harga mahal, Dembele justru lebih sering bertanding melawan cedera. Di musim ini Dembele mulai menunjukkan tajinya. Dari 35 laga di berbagai kompetisi yang sudah dimainkan, Dembele sudah mencetak 9 gol. Sayang kontraknya bersama Barcelona akan berakhir pada musim panas tahun depan. Kabarnya Juventus jadi klub terdepan yang akan memboyong Dembele dari Camp Nou. Bianconeri juga bersedia menukarnya dengan bintang asal Argentina Paulo Dybala. Laga perempat final Liga Champions akan digelar pada pekan depan. Liverpool diminta untuk tidak mengandalkan satu pemain saja. Pada laga final Champions League 3 tahun yang lalu, Liverpool tampil tangguh dan memberikan perlawanan yang berarti. Tapi skuad The Reds harus kehilangan tajinya setelah Mohamed Salah mengalami cedera bahu yang cukup parah. Kehilangan Salah membuat permainan Liverpool jadi nggak terarah. Skuad asuhan Jurgen Klopp akhirnya menyerah dengan skor 3-1 dan harus merelakan trofi si kuping besar kepada El Real. Di pertemuan mendatang, Liverpool punya peluang besar untuk menekuk Real Madrid. Gak cuma Real Madrid yang ditinggal Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale, Liverpool juga tampil tanpa Loris Karius yang dianggap sebagai sumber kekalahan. Arsenal kesulitan bermain di papan atas klasemen Premier League dan harus tercecer di posisi 9 klasemen. Setelah menelan kekalahan 0-3 atas Liverpool, Arsenal turun klasemen dan berhasil dibalap oleh Aston Villa. Padahal Aston Villa memainkan 1 laga lebih sedikit dibanding skuad The Gunner. Dengan posisi saat ini, Arsenal sulit menembus zona Liga Champions. Arsenal memang terus merosot dalam beberapa musim terakhir. Sejak jadi runner-up di musim 2015-2016 yang lalu, Arsenal selalu finish di luar 4 besar. Salah satu legenda sepak bola Inggris, Michael Owen, menilai Arsenal yang sekarang bukanlah yang dulu lagi. Mereka bahkan terlihat seperti klub biasa-biasa aja. Final Carabao Cup yang mempertemukan Manchester City melawan Tottenham dipastikan akan ditonton langsung oleh penonton. Pihak IFL menginginkan agar partai final mendatang bisa disaksikan langsung oleh penonton. Karena itu mereka mengundurkan jadwal dari yang sebelumnya di tanggal 28 Februari menjadi 25 April. Menurut pernyataan IFL, sejumlah fans yang akan menghadiri pertandingan final secara langsung sekaligus dijadikan uji coba untuk diterapkan pada pertandingan-pertandingan yang lain. Kini setelah situasi berangsur membaik, otoritas Premier League berharap bisa membuka stadion secara bertahap mulai pertengahan bulan Mei mendatang. Juventus mengakhiri minatnya pada gelandang Manchester United, Paul Pogba. Menurut City News, Juventus nggak akan mendatangkan bintang Manchester United di musim panas mendatang. Alasannya, harga yang ditawarkan nggak mampu dipenuhi oleh Bianconeri. Sejak kedatangannya ke Manchester United pada musim 2016 yang lalu, Paul Pogba sudah jadi incaran sejumlah klub. Peminat terbesarnya adalah raksasa La Liga Real Madrid,
dan raksasa Serie A Juventus. Namun Juventus diklaim telah mundur dari perburuan pemain asal Perancis tersebut. Di sisi lain, Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United berharap Pogba akan bertahan. Setelah menanti selama 33 tahun, akhirnya La Real bisa merasakan kembali menjadi juara. Real Sociedad berhasil juarai Piala Raja Spanyol musim 2019-2020 setelah kalahkan Athletic Bilbao dengan skor 1-0. Satu gol tersebut dilesakan oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-63. Dalam wawancaranya bersama Mundo Deportivo, Oyarzabal menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan keluarganya. Keberhasilan tersebut adalah trofi besar pertama Real Sociedad sejak tahun 1987 dan penampilan final pertama mereka sejak tahun 1988. Bianconeri telah kehilangan harapan Scudetto mereka. Juventus hanya berhasil menahan imbang Torino. Giorgio Chiellini mengakui Juventus harus fokus untuk finish 4 besar. Dalam wawancaranya bersama di AZN, Chiellini bilang Juventus banyak melakukan kesalahan. Kekalahan PSG melawan Lille membuat PSG sulit untuk mempertahankan gelar juara. Mauricio Pochettino mengakui kekalahan PSG atas Lille beberapa hari yang lalu. Les Parisiens takluk dari Lille dengan skor 0-1. Gol tunggal tersebut dilesakan oleh sang striker Jonathan David. Kekalahan itu makin diperburuk dengan kartu merah yang diterima Neymar pada penghujung laga. Neymar diganjar kartu merah usai bersih tegang dengan bek lawan Thiago Jallo. Kegagalan ini membuat PSG kehilangan 3 poin serta membuat mereka menjauh dari perburuan gelar juara Liga. Meski berumur 36 tahun, Cristiano Ronaldo masih berpeluang besar untuk mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Terakhir kali Ronaldo meraih penghargaan pada tahun 2017 yang lalu. Kali ini nama-nama Ronaldo kembali dijagokan untuk meraih penghargaan tersebut. Namun tentu saja tidak mudah untuk meraihnya. Menurut Sportskida, jika Ronaldo ingin mendapatkan penghargaan ini, ada beberapa hal yang wajib dilakukan Ronaldo. Yang pertama, Ronaldo harus mampu untuk menjadi top skor Serie A. Yang kedua, ia juga harus mendapatkan sepatu emas Eropa. Yang ketiga, ia juga wajib memenangkan pemain terbaik di ajang Piala Eropa. Yang keempat, membantu Juventus menjuarai Serie A. Dan yang terakhir, mengangkat trofi Piala Eropa. Pertemuan Mino Raiola dengan petinggi dua klub raksasa Spanyol mendapatkan sorotan. Beberapa laporan menyebut bahwa Haaland menjadi pemain incaran dua tim raksasa Spanyol yakni Barcelona dan Real Madrid. Dortmund mematok harga 150 juta euro bagi siapapun yang menginginkan jasanya. Sebenarnya Haaland bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah. Tetapi dengan catatan harus menunggu sampai musim depan. Kabarnya Barcelona dan Real Madrid tidak bisa menunggu dan ingin membelinya sekarang juga. Pergerakan agen dan ayah Haaland dianggap tidak menghormati klubnya sekarang karena mendului. Apalagi sang ayah dan agen berkunjung sebelum Dortmund menghadapi laga penting melawan Frankfurt. Rudiger dan Kepa terlibat pertengkaran saat sesi latihan. Mereka pun diusir dari sesi latihan Chelsea. Insiden perkelahian Rudiger dan Kepa pertama kali dilaporkan oleh media Inggris The Telegraph. Thomas Tuchel menyebutkan bek asal Jerman itu ke ruang ganti 5 menit sebelum sesi latihan berakhir. Kejadian bermula dari tackle telat bek asal Jerman kepada Kepa. Keduanya harus dipisahkan oleh rekan satu timnya. Tuchel menyuruh Rudiger untuk menjauh dari lapangan dan segera menenangkan diri. Untungnya, Rudiger telah meminta maaf kepada Kepa. Thomas Tuchel pun merasa senang karena masalah itu sudah terselesaikan dengan baik. Manchester United mendapatkan kabar buruk mengenai kondisi cedera Anthony Martial. Anthony Martial mengalami cedera saat membela timnas Prancis melawan Kazakhstan di kualifikasi Piala Dunia 2022 minggu lalu. Pelatih Prancis Didier Deschamps sampai terkejut karena kondisi Martial baik-baik saja. Namun saat kembali ke Manchester United dan dilakukan pemeriksaan lanjut, hasilnya sangat mengejutkan. Sebagai informasi, lutut Martial sampai terkilir saat membela timnas Prancis yang membuatnya menepi sampai akhir musim. Lingard jadi bintang kemenangan United saat melawan Wolverhampton dengan skor 3-2. Tampil sebagai starter, Lord Lingard langsung tampil mengesankan. Baru 6 menit mulai pertandingan, Lingard sukses catatkan namanya di papan skor. Melalui aksi soloran dari sektor pertahanannya sendiri, Lingard berhasil melaju melewati pemain lawan dan menjebol gawang Wolves.
Gak cuma itu, Lingard juga berperan besar atas gol West Ham pada menit ke-38. Saat itu Jarrod Bowen yang mencetak gol mendapat asis ciamik dari Lingard. Kemenangan ini membuat West Ham semakin mantap di peringkat 4 klasemen. Di sisi lain, Wolves terjebak di peringkat 14 dengan selisih 17 poin. Dilansir dari WhoScored, Lingard juga meraih rating tertinggi yakni 7,52 sekaligus jadi man of the match laga tersebut. Berita terakhir, Barcelona sangat kesulitan untuk menghadapi Real Valladolid. Satu-satunya gol yang tersisa dilesakan oleh Ousmane Dembélé. Barcelona berkesempatan memenangkan trofi La Liga musim ini jika terus tampil apik. Apalagi Barcelona cuma selisih 1 poin dengan Atletico Madrid di puncak klasemen. Blaugrana sukses menyalip Real Madrid di peringkat 2 klasemen dengan selisih 2 poin. Langkah ini terjadi pada kemenangan melawan Real Valladolid. Ousmane Dembélé jadi pahlawan tim Katalan setelah cetak gol pada menit ke-90. Walaupun begitu, Dembélé masih akan dimasukkan ke dalam daftar penjualan Barcelona karena dianggap kurang berkontribusi selama tahun-tahun terakhir.